harapan para pejalan spiritual tuh ultimate goal-nya tuh di situ sih saya rasa ya, nggak ada aku, yang ada cuma dia gitu. Meskipun saya juga merindukan fase itu, tapi kan kalau dalam spiritualitas tuh kan semakin kita menginginkan sesuatu, itu kan semakin akhirnya semakin jauh gitu. Malah ketika kita sudah diam nih nggak menginginkan apa-apa, nah itu malah kadang-kadang muncul gitu loh. Malah kalau kita mengejar itu biasanya malah nggak dapat. Yang paling tahu diri saya sendiri. Jadi dan apa ya? Jadi kita tuh harus mempunyai sikap dan pemikiran kalau oke, saya berhikmat pada guru ini, tapi untuk hal-hal tertentu dan untuk yang esensi tetap balik ke diriku sendiri dan juga kepada sang penciptaku gitu. Jadi nggak semua itu apa yang dikatakan tuh harus dilakukan. Your karma is your memory gitu. Jadi dan itu tersimpan dalam seluruh tubuh. Ketika kamu menolak sesuatu, terlebih tentang emosi ya, itu tersimpan di tubuhmu sendiri, menjadi karmamu sendiri, sehingga akan kembali lagi nanti untuk itu kamu alami. Kenapa ketika saya itu menjalani kehidupan yang Mas Hendra tadi tanyakan, gimana sih prakteknya saya dalam keseharian gitu. Saya tuh pernah yang patah hati yang patah banget, yang sakit hati yang sakit banget gitu ya. Tapi gini, saya tuh selalu curiga, jangan-jangan saya juga punya peran di situ. Aku bersama lagi dengan Mbak Amanda. Malam ini kita akan membahas tentang tema yang bisa dibilang ini adalah serial tasawuf gitu barangkali. Jadi sesuai banget dengan kapasitas narasumbernya gitu. Yang selama ini kan kalau di Ngaji Roso tuh ngisi tentang meditasi inner child gitu ya. Nah hari ini aku coba ingin bertanya tentang ini Mbak Manda, konsep mengosongkan aku gitu ya. Maksudnya kalau di dalam tasawuf itu kan ada fana, ada bako dan lain sebagainya gitu. Dari sudut pandangmu, yang dimaksud dengan mengosongkan aku itu tuh maksudnya yang hilang tuh apanya gitu, yang harus dihilangkan tuh apanya gitu. Ya, terima kasih Mas Hendra. Selamat malam teman-teman Ngaji Roso semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya lagi pada malam hari ini. Sebenarnya kalau saya menjelaskan tentang konsep tasawuf tuh kurang tepat ya, karena selain saya bukan guru atau mursyid ataupun kiai yang mengajarkan tentang tasawuf, saya itu cuma murid gitu kan. Saya cuma murid. Tapi konon katanya kan semua manusia itu pada sejatinya adalah murid. Jadi saya coba menjelaskan atau mengutarakan dari apa yang saya alami, apa yang saya pelajari, apa yang saya geluti selama ini sejak tahun 2011 ya, mengenal spiritualitas, terus mendalami tasawuf sejak tahun 2013. Berarti sekitar 13 tahun ya. Kalau berkenaan dengan yang dimaksud mengosongkan aku tuh gimana sih gitu. Untuk istilah-istilah Arab, mungkin Mas Hendra lebih paham karena lama menjadi santri. Kalau saya tuh murid yang occasional aja gitu. Untuk istilah, saya lemah sekali dimanapun, belajar apapun, untuk istilah saya lemah. Tapi kalau secara esoterisme ya, maksudnya secara hakiki artinya, yang dimaksud mengosongkan aku tuh menurut apa yang aku alami dan aku pahami sejauh ini, itu yang dikosongkan itu menurut saya tuh egonya gitu. Nah, secara simpel yang saya sering utarakan ke teman-teman yang ke rumah ataupun ikut ikut retreat sama saya yang jeda bersama itu, saya selalu jelaskan kalau secara simpel manusia itu kan terdiri dari beberapa lapisan. Ada lapisan tubuh fisik, lebih dalam lagi pikiran, ada emosi, terus kemudian ada ego. Ego itu bisa dimaksud dengan keakuan. Nah, baru nanti lapisan yang lebih dalam lagi adalah kesadaran. Nah, yang dimaksud yang dikosongkan itu yang lapisan yang ego itu atau keakuan itu. Jadi apa ya? Sehingga yang
mengejawantah atau yang termanifestasi ke sehari-hari gitu, lebih ke kesadarannya. Jadi ego atau aku-akuannya tuh lebih menipis lah begitu. Jadi rasa yang ingin diakui, ingin menampak-nampakkan diri, ingin dihormati itu lebih 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 tipis dari seiring waktu kita belajar masuk ke dalam diri sendiri. Saya rasa itu ya. Kalau untuk menghilangkan aspek yang lain atau lapisan yang lain seperti pikiran dan emosi itu saya rasa hampir mustahil ya, karena mau gimana pun namanya manusia itu pasti punya emosi, ada rasa senang, takut, sedih, khawatir, cinta kasih, kan gitu. Kerinduan itu kan sama-sama emosi, sama-sama rasa. Jadi wajar aja kalau manusia itu ada aspek-aspek itu, ada lapisan itu, termasuk juga pikiran. Jadi kita nggak belajar spiritualitas tuh menurut hemat saya bukan berarti terus akhirnya near emosi dan near pikiran. Jadi nggak harus yang nggak ada emosi sama sekali, nggak ada pikiran sama sekali, pikiran berhenti terus mau ngapain gitu. Jadi secara emosi juga masih ada, pikiran juga masih berjalan, digunakan sebagaimana yang dibutuhkan, tapi rasa keakuannya itu loh yang semakin lama semakin menipis. Jadi begitu sih. Sehingga yang hadir nanti kesadaran itu yang sekarang masyarakat sekarang menyebutnya secara universal kan begitu ya. Atau kalau dalam tradisi tasawuf tuh yang muncul hanya akunya aja, aku yang ya yang itu gitu. Aku yang memang menghidupkan kita semua itu sih Mas Hendra. Jadi Amandanya yang pengen ini itu atau yang inginnya disanjung atau apa itu lama-lama sudah menipis begitu. Oke. Kalau misalnya aku ini sudah benar-benar dilebur Mbak Manda, maka tinggal menyisakan dia yang benar-benar hadir gitu. Nah pertanyaannya, apakah kemudian kehendak manusia itu masih ada atau sepenuhnya justru menjadi kehendaknya Tuhan gitu? Gimana tuh? Saya rasa kalau yang itu sebenarnya ultimate goal-nya orang belajar spiritualitas sih ya. Jadi benar-benar meniadakan aku yang sebagai aku Amanda atau mungkin Hendra atau Mas Habib. Yang nggak ada lagi udah gitu. Yang ada cuma kita sebagai vessel apa ya, wadah aja gitu untuk menjalankan apa sih yang memang ditugaskan atau apa sih yang ingin dia lakukan gitu untuk meramaikan dunia ini gitu. Tapi itu perjalanan yang sangat panjang ya. Untuk benar-benar nggak ada aku, yang ada cuma dia itu kan saya sendiri nggak bisa nilai gitu. Maksudnya gimana ya? Tipis sekali nanti jaraknya gitu. Untuk benar-benar menghilangkan kehendaknya Amanda yang ada cuma dia itu kan butuh perhatian dan butuh penglihatan yang jernih sekali gitu. Sangat tidak mudah dan mungkin jalannya juga berliku. Tapi apakah itu mungkin? Sangat mungkin lah, karena kan banyak literatur juga, banyak cerita-cerita yang menceritakan seperti itu. Aku yakin sampai hari ini pun ada yang memang sudah sampai pada fase itu. Kalau saya sendiri belum, gitu. Oke. Semoga. Itu kan harapan para pejalan spiritual tuh, ultimate goal-nya tuh di situ sih saya rasa ya, nggak ada aku, yang ada cuma dia gitu. Meskipun saya juga merindukan fase itu, tapi kan kalau dalam spiritualitas tuh kan semakin kita menginginkan sesuatu, itu kan akhirnya semakin jauh gitu. Malah ketika kita sudah diam, hening, nggak menginginkan apa-apa, nah itu malah kadang-kadang muncul gitu loh. Malah kalau kita mengejar itu biasanya malah nggak dapat. Tapi apa yang diungkapkan Mas Hendra itu yaitu salah satu tujuan utamanya orang pelaku spiritual, terutama dalam tasawuf ya, atau dalam spiritualitas pada umumnya sih begitu. Tapi gimana ya caranya kita itu bisa membedakan kita itu sedang berada pada fase yang memang benar-benar fana, lebur yang sejati, dengan hanya dalam konteks perasaan spiritual atau sugesti batin saja. Itu kan mungkin kita butuh ini,
butuh indikatornya apa ya kira-kira ya? Aku ini sedang benar-benar lebur atau ini hanya perasaan atau sugesti batin saja gitu. Karena konsekuensi logisnya ketika kemudian seseorang itu udah merasa bahwa dirinya fana atau lebur, terus kemudian dia dianggap sebagai tetua di agama tertentu, di apa tuh komunitas tertentu, terus kemudian oh ini dia sedang dalam kondisi lebur, berarti kata-katanya merepresentasikan kata-kata Tuhan, Mhm. kata-katanya Allah, dan lain sebagainya gitu. Sementara ini kan nggak bisa di-verify, nggak Mhm. bisa diverifikasi. Ini nih posisi kamu ngomong begini itu dalam kondisi yang memang kamu tuh bener-bener sudah lebur, atau kamu yang masih menginginkan punya istri 4 ya, Mhm. karena istrimu 4 misalnya gitu ya. Jadi kan untuk membedakan itu kan kita sebagai penganutnya, kita kan nggak bisa memverifikasi itu, mengidentifikasi itu. Bagaimana ini Mbak Manda? Eh, memang dalam dalam lingkup apapun tuh kan oknum-oknum tuh kan pasti ada ya. Baik mau yang di spiritualitas ataupun yang tidak, itu kan yang tanda kutip menyalahgunakan wewenang tuh kan pasti ada. Nah, itu memang perlu kejelian kita sebagai mungkin murid atau orang awam yang melihat ini omongannya benar gitu atau eh, terbungkus egonya dia yang karena mungkin saking pinternya dia tentang ajaran tertentu akhirnya terkesannya seperti ilahiyah gitu kan bisa tau kayak Hmm. gitu tau. Nah, itu memang yang memang butuh kejelian kita sebagai murid dan butuh kepintaran juga selain juga intuisi. Sayangnya memang tidak semua orang memiliki itu gitu. Sayangnya ya. Pengalaman saya sendiri pun untuk belajar spiritualitas terutama di lingkup saya ya, apakah pernah mengalami yang sosok-sosok yang pemuka gitu yang menyalahgunakan wewenang gitu? Ya pernah, pernah. Ada juga yang begitu gitu. Gimana cara memverifikasinya? Tentu balik lagi masing-masing kalau yang tadi saya sebutkan, kalau dia punya kepekaan tertentu, punya kecerdasan tertentu, atau kayaknya enggak deh gitu ya, enggak gampang terperdaya akan itu gitu, bisa kok melihatnya, oh ini kayaknya kayaknya nggak bener deh gitu, atau kayaknya dia kayak gitu yang lagi berbicara tuh kemanusiaannya, dia sebagai manusianya, bukan bukan sebagai corong ilahinya gitu. Memang butuh kalau untuk itu pribadi memang kita butuh untuk awam ya, butuh kepekaan tertentu, terutama logika ya harus berjalan. Tapi sayangnya orang kalau sudah kena dogmatis gitu kan, sudah mengidolakan seseorang, terlebih guru, apalagi dunia tasawuf ya. Guru tuh kan ibaratnya udah perwakilan Tuhan kan gitu. Itu memang sangat rentan sekali, sangat rentan sekali. Jadi memang butuh kepekaan sendiri. Terlebih itu juga memang dalam tasawuf pun kalau memang kita bicara tentang wali atau apa ya, kalau memang sudah bilang keakuan itu kan berarti diakunya kan bilangnya kan wali kan. Yang bisa mengenali kan sesamanya. Sebenarnya ya, sesama yang sudah di situ. Oh, memang dia di situ. Oh, yang ini belum gitu. Jadi untuk murid ya mungkin menerka-nerka. Tapi kalau untuk murid yang memang sudah ikut lama itu akan susah sekali. Susah. Apalagi dia tidak pernah terpapar oleh mungkin sosok yang lain atau olah ilmu yang lain. Kenapa kok pada kenyataannya banyak yang sudah ngikut itu tuh kita misalkan mau ngasih apa ya informasi atau kebenaran yang lain tuh malah mental kan, malah jadi bikin ribut dan sebagainya karena ya gitu secara psikologis memang kalau kita sudah berguru terhadap seseorang dan sudah mengidolakan orang tersebut gitu dan kita titik berangkatnya tuh hmm, kurang pas ya jadinya kayak kita terperdaya oleh itu padahal kan kalau misalkan kita punya kepekaan batin atau mungkin tingkat logika dan berpikir tertentu ya, kita juga harus sadar kalau, oh mau gimana pun guru itu adalah manusia juga saat ini ya, dia juga punya ego, punya segala macam dan segala macam itu gitu. Kalau memang kamu sebagai
atau saya sebagai murid itu merasa, oh ini kayaknya banyak aspek yang menguntungkan diri sendiri deh. Nah itu ya kita punya hak kok untuk tidak mengikuti itu. Tapi kan ada juga yang kayak gitu biasanya diancam-ancam sama gurunya, biasalah kalau kayak gitu ya. Ada juga yang cerita sama aku gini-gini ya, itu biasalah namanya itu kehidupan atau cara berpikir yang guru itu tahu ya begitu caranya, biar orang tunduk kan begitu. Ya kita sebagai manusia juga yang juga punya akses yang sama dengan Sang Pencipta gitu, juga harus punya apa ya, kehendak sendiri atau mungkin feeling sendiri. Oh ini nggak bener. Kayak gini contoh ya. Saya pernah yang mengalami yang gitu sama salah satu kiai lah gitu. Kamu kalau nggak nikah sama aku, nah gitu, nanti hidupmu bakal gini ya, pernah kayak gitu, pernah sih. Terus diajakin ketemu gitu susah. Kalau misalkan nanti aku bisa bikin kamu ini, jangan nolak-nolak terus ya kalau misalkan diajak ketemu gitu. Kamu sekarang pakai baju ini itu segala macam, tempat tidurmu ngadep ke sini apa sih? Spraynya itu motif, tahu semua dia, tahu semua. Waktu itu masih umur berapa ya? Waktu tahun 2011 tuh, which is aku masih 20-an awal lah. Hah gitu kan, masih, kok bener semua gitu. Tapi gini, kalau kita juga punya kepercayaan atau keyakinan sama Tuhan. Tuhan kan satu ya, yang ajak mantep gitu. Waktu itu saya cuma dalam hati, oh dia mungkin memang dia punya kapasitas tertentu dalam kesaktian atau apalah ya, whatever it is ya. Tapi kan saya juga punya akses yang sama gitu. Jadi ya saya pasrahkan. Ya sudah, kalau memang ini kejadian, kalau emang ini harus terjadi, harus aku alami, ya akan aku terima. Kalau enggak juga nggak akan kejadian gitu. Jadi nggak dihantui ketakutan itu, dan aku nggak kesel sama orangnya. Gitu. Saya sampaikan kalau memang bisa membuat saya besok mencari-cari guru tersebut gitu ya, dengan diwiritin atau di apa, ya silahkan. Saya sampaikan, monggo silahkan. Tapi kan saya melakukan itu bukan atas dasar keinginan saya sendiri. Saya bilang begitu. Tapi ya namanya orang punya kehendak atau punya nafsu ya, punya keakuan, punya keinginan segala macam, ya itu nggak menghapus terus akhirnya dia berubah gitu, enggak ya, dia cuma menjadi dirinya sendiri seperti itu gitu. Nah alhamdulillah saya juga ya nggak terus mencari-cari tuh gitu. Jadi intinya tuh kita jangan rungsing duluan, jangan jangan terus langsung menghakimi, apalagi membenci orang yang mengatakan itu, karena kuncinya di situ. Ketika sudah ngebenci, apa mungkin ya kalau sekarang dikaitkan sama ilmu modern kan, frekuensi apa itu kan menurun, apa akhirnya itu pun nyampe mungkin ya. Karena saya digituin, saya ketawa-ketawa aja gitu, bukan saya nggak takut loh ya. Ya tetap loh, kok bener semua tebakannya gitu. Waktu itu kan belum musim CCTV ya, apalagi saya di kos. Agak serem kan, tapi pasrah langsung. Ya sudah, ya lo kalau emang ini memang akan terjadi sama aku, berarti memang ini rezekiku gitu. Kalau enggak ya enggak, gitu aja udah. Di luar kuasaku kan, ya sudah pasrah. Jadi kalau memang kamu tidak tahu sama sekali tentang itu, nggak punya pengetahuan, nggak punya keilmuan, apa hal tercerdas yang bisa dilakukan, ya pasrah dong. Gitu. Saat udah pasrah, biasanya kan vibrasinya udah beda. Kita udah nggak takut lagi, justru malah nggak kejadian iya, gitu. Malah kosong kan akhirnya. Akhirnya yang dikirim pun masuk lagi ke mak-bleng doang gitu, kalau kata orang Jawa. Itu gitu. tuh bagus buat teman-teman gitu ya. Kadang kan kita kan sering ya, waduh nanti kejadian kayak gini nih. Dengan pakai konsep itu, ya udahlah yang terjadi biarlah terjadi. Justru kemudian netral. Nah itu bisa digeneralisir untuk berbagai macam kasus buat kehidupan kita gitu. Tapi aku tertarik soal tadi Mbak Manda. Ketika kemudian ada seorang mursyid, seorang guru yang kemudian menjadi figur otoritas dan setiap hari beliau ngajar, dalam proses pengajarannya itu kan sebagai implikasi dari beliau mengajar setiap hari didengarkan oleh murid-muridnya, oleh pengagum-pengagumnya, itu kan akhirnya muncul sesuatu yang bersifat heroik ya. Akhirnya kan bagi jamaah dan lain sebagainya kan kagum nih. Ketika kemudian sudah kagum, dia hilang yang namanya nalar kritis. Dia hilang yang namanya rasa. Padahal dua modal itu yang dititipkan Tuhan dalam diri kita gitu.
untuk kemudian melakukan filterisasi terhadap mana yang rasional dan mana yang enggak gitu. Nah, konsekuensi logisnya ketika kemudian dia sudah terlalu terdogma dengan apa yang disampaikan oleh sang guru tersebut, di momen saat sang guru itu menonjol keakuannya, ya, kan tidak mungkin menghadirkan apa tuh namanya, mengosongkan aku terus menghadirkan dia terus, itu kan ya langka sekali lah orang yang seperti itu gitu. Sehingga akhirnya dia bikin nih, aku mau bikin kegiatan sosial nih, aku mau bikin ini nih, dakwah kemana-mana ini. Maka orang-orang tertentu yang sangat kagum tadi totalitas membiayai hidupnya dan lain sebagainya. Tapi dalam tanda kutip, mereka nggak sadar kalau sebenarnya juga mereka sedang dimanfaatkan gitu. Nah, bagaimana ketika kemudian modal yang diberikan Tuhan yang berupa nalar dan rasa ini udah mulai tumpul, udah nggak sehat lagi nih. Apapun yang disampaikan gurunya seolah-olah benar, padahal dia dimanfaatkan. Apa yang harus dilakukan gitu? Yang harus dilakukan sama orang tersebut. Mm-mm. Ya pasti nggak sadar lah dia. Dia kalau udah di kondisi yang seperti yang Mas Hendra ceritakan, udah kagum duluan, dan nalarnya udah gini-gini. Itu kan sama kayak kita lagi jatuh cinta ya. Bedanya kita jatuh cinta sama guru kan gitu. Kalau kita juga, saya juga lagi kagum sama seseorang gitu, sama anggaplah artis Korea siapalah gitu. Kita udah kagum duluan, emang nalar nggak akan jalan gitu. Yang muncul ya cuma emosi aja, emosi suka, rasa ingin terus bersama, ingin mencari perhatiannya dan segala macam. Akhirnya kan yang muncul emosinya. Ketika emosinya sudah terlalu mendominasi, memang nalar nggak jalan. Nah, kalau sudah begitu, yang dilakukan apa ya? Orang yang bersangkutan sudah di posisi ini, orang nggak lagi jatuh cinta ya, saya sering bilang. Diingetin bisa nggak? Nggak bisa. Malah yang ada nanti ngomongin, ini kamu nyinyir sih gitu, apa iri lah atau apa, dengki lah apa gitu kan. Yang misalkan ketika memang dia masih punya rezeki untuk tetap bersikap atau mempunyai sikap yang apa tuh namanya, logis dan kritis, itu ya kayaknya yang mempunyai kapasitas cuma Tuhan ya. Jadi kayak dikasih ingatan gitu loh. Ini bentar, ini bener nih gitu. Kalau orang lain ngingetin, aku rasa nggak akan berguna sih. Ya kayak ibarat kita lagi ngefans banget sama siapa gitu ya. Misalkan saya juga, ngelihat sosok Mas Hendra tuh, ini udah bijaksana, mentok gitu kan misalkan ya. Itu kan kayak misalkan ada orang ngingetin, kamu ngapain sih Hendra tuh gini-gini, nggak akan percaya. Kecuali saya bener-bener mengalami sendiri, loh kok gini, nah itu baru gitu. Mungkin yang perlu dilakukan untuk orang yang di posisi kayak gitu, penglihatannya lebih dijernihkan aja gitu. Jadi ketika ngelihat sesuatu yang tidak sinkron, nah itu harus mulai berpikir ulang, ini bener nggak sih gitu. Dan apa ya, saya tuh balik lagi ya, oke, guru tuh sebagai perwakilan Tuhan, tapi bukan Tuhan itu sendiri. Itu cuma pengantar kamu menuju yang tidak tergambarkan itu. Pengantar aja, jadi bukan tujuan juga. Tetap yang perlu terutama tuh saya bilang ke diri saya sendiri ya, saya belajar di mana-mana, menghormati guru-guru yang hadir dalam kehidupan saya, yang sudah tidak ada ataupun yang masih saya bertahan sampai hari ini. Pada kenyataannya, yang paling tahu diri saya sendiri. Jadi, dan apa ya? Jadi kita tuh harus mempunyai sikap dan pemikiran kalau oke, saya berhikmat pada guru ini, tapi untuk hal-hal tertentu dan untuk yang esensi tetap balik ke diriku sendiri dan juga kepada sang penciptaku gitu. Jadi nggak semua itu apa yang dikatakan tuh harus dilakukan. Kecuali memang sudah mendharma baktikan untuk si yang tersebut ya. Dan tidak ada ketidaksinkronan antara omongan dan perbuatan, nah itu oke lah. Karena memang ada sosok-sosok yang begitu ya. Ada gitu. Kita harus jeli, dan ketika belajar apapun tuh ya tetap harus jeli. Jatuh cinta pun boleh, gila dengan secara jor-joran gitu ya, ugal-ugalan boleh. Tapi kan akal sehat juga harus tetap jalan. Kenapa dalam agama pun harus tetap berpikir kan gitu. Pikirannya harus tetap dipakai gitu. Meskipun ketika orang lagi sedang kagum itu agak sulit sekali, karena yang
apa tuh yang menguasai cenderung emosi. Itulah mungkin dibutuhkan waktu untuk menyendiri, untuk hening. Kadang-kadang kita masuk ke dalam diri sendiri yang apa sehingga membuat pikiran, emosi dan perasaan kita tuh lebih lebih subtle gitu loh, lebih lebih tenang gitu. Jadi melihat sesuatu tuh bisa lebih jernih. Jangan grubyuk-grubyuk terus Iya, iya. gitu. Kalau di Konghucu itu kan mereka tidak pernah tertarik untuk mengkonghucukan orang lain gitu ya. Mhm. Di teman-teman Buddhis mereka juga nggak begitu tertarik untuk membudiskan orang lain gitu, karena mereka punya konsep bahwa setiap individu itu harus menempuh jalan pencerahannya masing-masing gitu, dan itu tidak terikat sama figur otoritas tertentu gitu. Berarti kita semuanya harus preventif, harus hati-hati gitu, bahwa ternyata eh, berguru tuh ada risiko besarnya Mhm. gitu, Mhm. ya ada risiko besarnya gitu. Nah, kalau dari sisi pengalamannya Mbak Manda secara pribadi barangkali terkait dengan mengosongkan aku dan menghadirkan dia gitu, langkah-langkah apa saja barangkali yang mungkin bisa ditularkan? Maksudnya tuh yang selama ini habit-habit kecil yang dikerjakan seorang Amanda untuk kan cita-citanya ya ultimate goalnya kan ke sana Mhm. gitu Mhm. kan. Itu tuh apa yang barangkali bisa ditransformasikan, share ke teman-teman semua. Baik. Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, dan tentu saya juga cuma bisa menceritakan pengalaman saya sendiri, saya itu tipe pembelajar yang tidak hitung-hitungan. Ini, kadang-kadang orang sering terjerumus itu, menurut saya ya, dia mau belajar sesuatu, itu dihitung-hitung dulu. Jadi, kesini gitu, oh ini orangnya tuh gini-gini-gini CV-nya ya, bisa ini, bisa itu, segala macam. Kita udah kagum duluan dengan apa yang bisa dia lakukan gitu loh. Kayak guru A atau guru B apa segala macam gitu. Sehingga nggak tulus. Bener apa ya? Mau belajar ke situ tuh iming-iming dulu. Ya sama lah mau belajar agama juga gitu. Yang dicari tuh iming-imingnya. Sehingga ketika kamu mendalami itu, esensinya nggak dapet. Ya iming-imingnya doang gitu. Aku rasa belajar agama ataupun spiritual atau apapun lah berhubungan terhadap sesama manusia yang bikin itu tidak sampai kepada tujuan, baik itu kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, kekosongan mungkin ya, yaitu awalnya sudah didasari hitung-hitungan dulu, bisnis dulu, karirnya tuh dagang dulu gitu loh. Kamu punya apa? Oke, aku akan ikut. Jadi iming-iming. Kalau yang saya lakukan, tips yang juga saya bagi ke teman-teman, sudah kalau mau melakukan apapun, eh, cek dirimu sendiri. Kalau emang kamu nyaman, tubuhmu nyaman, lakukan. Gitu. Saya tuh pernah kok belajar, ke yang sampai sekarang 13 tahun saya berguru tasawuf, salah satunya, saya tuh bisa ngaji di situ atau berguru di situ 3 tahun nggak tahu namanya, nggak tahu nama pondoknya. Nama kayaknya saya nggak tahu, dan nama pondoknya saya nggak tahu sama sekali. Tapi karena saya feeling aja, maksudnya intuisi aja. Oh kok pengen di situ ya? Kayaknya orang yang belajar di situ attitude-nya baik. Itu attitude orang yang belajar di situ. Saya ngelihat dua orang bapak-bapak dari temanku sekolah, temanku kuliah S2. Kok bapaknya pembawaannya enak ya? Ngaji di mana di situ? Saya nggak tahu nama pondoknya, nggak tahu nama kiainya. Saya bisa begitu bertahan selama 3 tahun dan nggak bertanya, gitu. Pas saya dengarkan, oh memang ternyata ini pas dengan apa yang saya renungkan selama ini. Jadi belajar apapun lah, saya belajar meditasi vipassana, kalau ganti siapa itu bukan tipe orang yang ini instrukturnya siapa ya, dia kesaktiannya apa gitu, enggak. Jadi melakukan itu by feeling, semesta kayaknya informasi kok akhir-akhir ini banyak datang ke aku tentang ini gitu, dan hati tuh kerentek, oh pengen belajar itu, ya sudah gitu. Nah ketika begitu, menurut saya ya perjalanannya tuh akan lebih indah gitu. Um, akan lebih mudah untuk mencapai yang ultimate goal-nya tadi. Karena kenapa? Kamu nggak silau dulu dengan iming-iming yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Ibarat kata, saya misalkan mau kenal Mas Hendra bukan karena
pengen ini A, B, C, D, E gitu. Bukan karena itu dulu gitu. Tapi ya rasanya nyambung aja gitu kan. Intuisinya nyambung aja. Sehingga ketika perjalanan waktu, loh ternyata kok ini bener, ini bener, ini bener. Ini memberikan efek yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kan semua tergantung niat ya. Kalau kita belajar sesuatu, aku pengen belajar sama itu karena tujuannya ini gitu. Atau pengen mendalami meditasi biar cepat kosong gitu. Biasanya kalau tujuannya terlalu kita fokuskan ke situ malah nggak nyampe. Biasanya malah nggak nyampe. Malah mungkin kita silau duluan sama CV-nya yang orang itu bisa ini itu segala macam, ternyata itu cuma bikin-bikinan aja. Ini sosok guru ya maksudnya. Karena kenapa? Orang kalau emang sakti beneran, kalau emang berilmu beneran, yang bener-bener yang ilmu beneran, dia nggak akan ngomong gitu. Nggak akan keluar-keluar saya bisa ini itu dan segala macam gitu. Tapi kalau kamu ikut seseorang karena udah dar-der-dor gitu ya omongannya, dan menceritakan tentang dirinya sendiri, dah itu menurut aku udah red flag menurutku ya. Menurutku, apalagi udah menjanjikan A, B, C, D, E, itu aku udah setback. Oh ini enggak. Itu sama halnya orang yang bener-bener wealthy ya, orang yang bener-bener kaya beneran, itu dia nggak Ya akan gini. pernah tunjukin. Ya kan pasti gini. Iya, Ya biar nggak dikejar-kejar lah. iya, nggak Iya. dikejar-kejar pajak dan Dan lain. yang lain sebagainya gitu. Kalau emang udah bener-bener pasti diem gitu. Iya, iya, iya. Kalau Ilmu pun sama kayak gitu. sama. Orang kalau saya semakin orang tuh berilmu sekali, semakin karena nggak ada yang diomongin. Ya itu aja sebenarnya. Apa yang mau diomongin, nggak ada. Kayak saya pernah mengalami apa gitu yang hening ya sampai kayak nggak kerasa sama sekali, kayak apa ya, orang bilang kosong atau apa itu ya, nggak bisa diomongin, nggak ada kata-kata yang bisa mewakili itu gitu loh. Ketika diomongin tapi malah orang-orang loh bangunnya tuh gimana caranya gitu, jadi kayak gitu kan, jadi salah arah dan tujuan gitu. Jadi lebih ke peka dipekakan aja intuisinya. Selain itu ya dikurang-kurangin hitung-hitungannya gitu. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu atas dasar ya memang hatimu dan memang informasi semesta tuh berbicara kok, informasi itu datang, oh kayaknya mengarah ke sini ya, ya udah berarti kamu jodoh ke situ gitu. Kalau ternyata dia salah pada nanti perjalanannya, ya itu perjalanan aja. Kita tuh kan nggak mungkin kalau dalam perjalanan belajar pun tuh semua bertemu dengan baik, semua nggak akan mungkin secerdas ini juga gitu. Pernah bisa ngomong A, B, C, D, E itu kan karena pernah mengalami yang orang berlainan ini ya. Tapi gini lah, kadang-kadang ya, kita tuh cenderung gini. Mungkin sosok guru itu mungkin baik ya, tapi pas ketemu sama kita mungkin keluar kemanusiaannya sehingga aja berubah seperti apa itu kan bisa, tapi kan tidak menghapus semua kebaikan sebelumnya. Itu kayak setitik nila aja. Tapi kalau emang yang udah parah banget ya memang udah bentukannya udah begitu sih. Kalau ada orang yang berjodoh dengan begitu ya, ya mungkin memang satu ini ya, satu frekuensi mungkin ya. Kalau nggak satu frekuensi pasti pisah sih, pasti itu. Pasti dia akan menempuh jalan yang lain atau dikeluarkan dari situ, itu pasti. Ya, tapi apapun itu, itu adalah sekolah kita gitu, itu adalah pembelajaran kita gitu ya. Betul. Saya nggak akan mungkin bisa bilang ke teman-teman, aku ada yang bilang ke aku ya Mbak, saya tuh katanya diguna-guna apalah gitu kan, sampai ketakutan, sampai anxiety apa gitu. Oh pasti kesel ya sama orangnya, pasti ada ketakutan ya. Saya nggak mungkin bisa ngomong kayak gitu karena kalau saya nggak pernah ngalamin. Saya pernah itu kalau yang tadi aku ceritain ya, kalau yang cuma diancam, aku nih kalau kamu nggak mau ketemu sama saya, besok aku bisa wiritin kamu biar kamu nyariin. Itu masih mending. Saya tuh pernah yang udah di tempat makan gitu ya, yang bener-bener berhadapan gini, minuman tuh udah dikasih sesuatu, saya tahu, disuruh maksa minum gitu. 1, 2, 3 kali oke lah ya. 1, 2 kali saya masih nggak karena saya kan orangnya terlalu berprasangka baik. Itu keburukan dan juga kebaikanku ya, kelemahan dan juga kekuatanku. Yang 1, 2 kali tuh malam, jadi kan remang-remang nggak kelihatan. Kalau memang itu ada sesuatu. Yang ketiga itu siang. Mbak mana coba diminum gitu. Ayo sudah diminum. Langsung kan, ini kenapa nih orang minum kok dipaksa-paksa gitu. Minumanku kebetulan waktu itu masih inget banget tuh namanya es kopior kan, itu biasanya sirupnya warna pink ya. Jadi ketika ada warna abu-abu di situ itu kan terlihat kayak ibarat kayak kertas yang dibakar tuh loh. Jadi atasnya gitu. Terus ketika aku ngeliat kayak gitu, aku nggak langsung berpikir buruk dulu. Aku lihatlah sekelilingnya tenang gitu kan, lihat sekelilingnya kok nggak ada. Maksudnya kok nggak, siapa tahu ada rentuhan dari atas gitu kan. Kok nggak ada di makanan yang lain gitu. Yeah. Aku langsung
ini pasti ada sesuatu. Tapi ketika dia maksa dan itu adalah ada deal bisnis di situ ya, ada pekerjaan di situ, benar berantakan namanya sini juga, saya juga sendiri dan memang mengusahakan sesuatu untuk survival mode ya. Ya sudah, dalam batin ya Allah ini juga makhlukmu, aku juga gitu kan. Dia duwe Gusti Allah, aku yang duwe gitu. Orang Jawa ya, dia punya Tuhan, saya juga punya. Ya bismillah aja, diminum. Geleg-geleg ya dihabis nih. Nggak ada perasaan apa-apa. Kalaupun yang terjadi itu mantra aku ya. Yang terjadi, terjadilah. Kalau nggak terjadi, nggak akan terjadi. Kalau memang akan terjadi, kamu pakai ini, itu, dan segala macam, tameng apa ya akan terjadi juga gitu. Jadi ya bismillah, yang terjadi, terjadilah. Udah gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang juga baik-baik aja sih. Mungkin kalau orangnya pemisah ngaji rosa, mungkin dia tahu, oh itu berarti Manda tahu ya? Tahu saya tahu Pak. Saya tahu Bapak. Tapi ya saya pura-pura nggak tahu aja gitu. Dan nggak apa-apa juga, itu kan saya menghargai, itu kan usaha dia ya. Ikhtiar yang dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang dia tahu tuh caranya begitu, ya nggak apa-apa lah. Mau namanya usaha kok. Tapi usahanya itu kejadian atau enggak itu kan rahasia ya, Sang Pencipta mengabulkan atau enggak. Jadi saya apresiasi itu. Saya bisa menertawakan itu semua. Itu saya apresiasi. Oke. Nah, mungkin yang terakhir barangkali ya. Dulu Manda tuh pernah bilang ke aku, kok bisa ya? Hanya merasakan emosi sepenuhnya itu bisa dijual jadi uang ya. Aku tuh sempet inget ya waktu dulu kita telepon bahas itu kan. Tapi memang benar. Pada saat kemudian kita ke-trigger apapun lah itu ya. Masalah pasangan, masalah pekerjaan, masalah apapun. Itu tuh saat kemudian kita justru melawan sensasi emosi yang muncul. Itu justru kemudian membuat yang namanya pola berulang, looping gitu ya. Nah, Manda, rumusnya kan sederhana. Ya udah, kalau pas kamu lagi sakit hati, pas kamu lagi kecewa, rasakan aja sesedih-sedihnya itu, rasakan aja. Maka dia akan terurai dengan sendirinya gitu. Ibarat makanan, lahap aja, makan aja sekalian gitu. Itu tuh Manda dulu prakteknya gimana sih sehari-hari, dan apakah kemudian itu cukup ampuh untuk memutus pola berulang dengan merasakan emosi itu secara total, utuh? Iya. Saya tahu tentang itu kan, kalau waktu kecil nggak tahu tentu ya. Tahu kan tahun 2011 lah, 2011. Semakin kesini semakin tahu kalau ternyata emosi itu ya hadir tuh normal aja karena kita manusia. Ketika memang itu dirasakan dan diterima, ya sudah loss sebenarnya. Tapi seperti yang dibilang Mas Hendra tadi, ketika itu ditahan, itu akan tersimpan dalam seluruh tubuhmu. Itu berkaitan juga dengan penelitian terbaru yang bidang neuroscience, apalah itu ya, nervous system. Memang ternyata emosi yang tertahan, itu akan tersimpan di tubuh. Itu berkaitan juga ketika memang belajar yoga atau belajar meditasi, yang juga saya pelajari dulu ya. Gurunya kan bilang, Seth Guru bilang kalau your karma is your memory gitu. Jadi, dan itu tersimpan dalam seluruh tubuh. Ketika kamu menolak sesuatu, terlebih tentang emosi ya, itu tersimpan di tubuhmu sendiri, menjadi karmamu sendiri, sehingga akan kembali lagi nanti untuk itu kamu alami. Kenapa ketika saya itu menjalani kehidupan yang Mas Hendra tadi tanyakan, gimana sih prakteknya saya dalam keseharian gitu. Saya tuh pernah yang patah hati yang patah banget. Yang sakit hati yang sakit banget gitu ya. Tapi gini, saya tuh selalu curiga, jangan-jangan saya juga punya peran di situ. Punya peran sehingga saya mengalami rasa sakit hati itu, atau mungkin disakitin hati orang. Itu kan persepsi saya saat ini ya. Saya tuh selalu mencurigai diri saya sendiri, jangan-jangan aku berperan menciptakan itu terjadi, entah saat ini atau masa lalu ya, entah di kehidupan sekarang atau kehidupan yang lampau. Sorry kalau ada yang memang nggak percaya itu, tapi I do believe. Jadi saya ngomong sama Tuhan ya, ya Allah, kalau memang ini ganjaranku atas apa yang saya lakukan, saya terima sebesar-besarnya. Misalnya saya komunikasi kan selalu pakai bahasa Jawa halus atau pakai bahasa Inggris kalau sama Tuhan. Kalau bahasa Indonesianya, kalau memang ini juga, kalau memang hal yang tidak menyenangkan ini tuh adalah ganjaran itu apa ya Mas bahasa Indonesianya? Pahala tuh? Bukan
balasan atau apa ya? Ya, Balasan. balasan lah. Balasan atau memang ini hal yang memang harus saya lakukan gitu. Hal yang harus saya panen dari ke dari tindakan saya, entah di masa yang mana, saya terima. Seterima-terimanya, saya terima. Biar ini selesai sampai di sini. Jadi memang saya tantang malahan gitu. Apalagi ini apalagi gitu. Jadi biar selesai, biar kermanya selesai di sini, ganti lagi lah episode yang lain gitu kan. Masa mau mengulang-ulang lagi rasa yang tidak enak yang sama gitu. Saya terima dan saya bilang ke teman-teman misalkan kayak gitu ya, wes rasakan, habiskan air matanya tuh untuk saat ini, untuk masalah itu ya. Saya terima untuk saat ini yang seluas-luasnya saya terima. Kalau emang ada lagi, apalagi ya Allah apalagi gitu. Yang nggak enak apalagi saya terima saat ini. Tapi ini selesai sampai di sini ya, gitu. Saya selesaikan di sini biar nanti nggak perlu saya ngulang-ngulang lagi. Saya itu aja berkomunikasi kayak sama temen aja gitu. Mau mata terpejam ataupun mata terbuka ya nggak masalah. Karena kan kadang-kadang serangan ya, apa ya, insight itu kan datang nggak melulu dalam kita kondisi sujud atau kondisi tahiyat atau kondisi zikir atau kondisi meditasi, nggak selalu dengan itu. Kadang-kadang kondisinya lagi menyetir atau apa. Ya saya berkomunikasi di situ. Kalau memang ini adalah balasan atau mungkin ini hasil panenanku sendiri dari benih yang aku tanam, saya terima semuanya. Apalagi gitu. Biar ini selesai sampai di sini. Jadi biar next kita ngalamin hal-hal yang lain lah, nggak mengulang-ulang cerita yang sama. Nah memang saya juga heran ketika ada ya yang yang itu dijual terus bisa menghasilkan gitu. Karena menurutku itu simpel sekali kan. Simpel sekali. Tapi nggak tahu ya. Justru emang hal simpel orang jarang paham ya. Malah untuk yang punya ribet-ribet orang mau gitu. Padahal cuma gitu-gitu doang. Iya, Gitu. betul, Cuma betul. gitu-gitu doang. Oke, menarik sekali ya diskusi kita malam ini, sahabat semuanya. Dan aku ingin mengundang teman-teman semuanya. Nanti di tanggal 28 Maret, Ngaji Roso tuh bikin acara Mi'raj Kesadaran. Dan itu Manda sangat senang sekali dengan acara itu. Pokoknya yang serial-serial tasawuf tuh Manda care banget gitu ya. Nah, nanti ada Abah Setu, ada Pak Kojim. Acaranya yang bikin rundownnya itu nanti Mbak Manda sih. Awalnya kita meditasi terlebih dahulu ya Mbak Manda ya. Baru kemudian nanti kita masuk sesinya Pak Kojim dulu ya. Pak Kozim. Yang tentang mantra moksa, tentang itu apa? Makrifat Siti Jenar ya. Ya. Terus kemudian setelah itu Abah Setu, sesi pertamanya itu teori dulu kali ya, tanya jawab. Teori, tanya jawab. Baru kemudian sesi 2-nya praktik ya. Praktik. Jadi silakan teman-teman yang ada waktu, masih ada 27 seat ya. Silakan teman-teman nanti bisa hadir, lokasinya di Novotel Mangga 2 Square ya Bib ya? Ya, Novotel Mangga 2 Square. Nanti acaranya start jam berapa Mbak Manda? Jam 2. Jam 2 siang. Ya, teman-teman Sampai jam 10 silakan malam. yang di Jakarta dan sekitarnya untuk bergabung. Mbak Manda, terima kasih banyak. Kita ketemu di Terima kasih. episode